Shalom saudaraku, senang berjumpa dengan saudara dalam acara Renungan Malam Seruan Makedonia. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyembah Tuhan malam ini, mengangkat syukur kami untuk kasih pertolongan Tuhan yang sudah memungkinkan kami bisa melewati sepanjang hari dalam kehidupan kami. Dan malam ini Tuhan, sebelum kami istirahat, kami membaca merenungkan firman. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, agar firman yang kami mau baca renungkan bersama malam ini boleh kami mengerti, menjadi bagian kami untuk kami pedomani dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami lagi siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan malam ini kita baca dari Markus 11 ayat 15 sampai 19. Markus 11 ayat 15 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman, merenungkannya, dan memelihara dalam kehidupannya. Ariel Basari. Tema kita malam ini, memelihara kekudusan. Memelihara kekudusan. Saudara, kisah atau peristiwa Yesus menyucikan bait Allah sangatlah menggemparkan, bahkan menghebohkan orang banyak ketika itu. Betapa tidak, ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Bahkan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Mengapa? Yesus begitu marah karena bait Allah yang semestinya menjadi rumah doa bagi segala bangsa telah mereka jadikan sarang penyamun alias kejahatan yang secara tidak langsung telah merendahkan dan menodai kekudusan Allah sendiri. Betul? Saudara, perhatikan ayat 17 dari bacaan kita. Lalu ia mengajar mereka setelah menjungkir balikkan meja-meja dan bangku-bangku dan mengusir mereka. Ia mengajar orang banyak, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Perhatikan kalimat, bukankah ada tertulis. Saudara, ini mengindikasikan atau memberi petunjuk bahwa untuk memelihara kekudusan, saudara dan saya harus senantiasa berpegang atau berpedomankan firman Allah. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16.
Bahkan pemazmur katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Saudaraku, saya teringat pengalaman Musa ketika menggembalakan kambing domba Jitro mertuanya dalam Keluaran pasal yang ketiga. Dikatakan bahwa suatu waktu ia melihat belukar atau semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar. Dan ketika ia mencoba untuk mendekat karena ingin mengetahui, Tuhan melarang Musa mendekat dan berkata, "Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat yang engkau tempati berdiri, tanah yang kudus." Saudaraku, bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau tanah tempat Musa berpijak saja, ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, Musa diminta untuk menghormati kekudusannya. Apatah lagi bait Allah atau tubuh kita sebagai gereja. Adakah kita juga tetap memelihara kekudusannya? Firman Tuhan katakan bahwa bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu adalah kita sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19 katakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya saudaraku, walaupun kita hidup dalam kasih karunia Allah atau anugerah, itu bukan berarti kita bebas sesuka hati hidup dalam dosa. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Karena itu, kita diperingatkan di sini bahwa jika ada orang yang membinasakan bait Allah atau hidupnya, maka orang tersebut akan berurusan dengan Allah sendiri. Sebab bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 3 ayat 17. Justru karena itulah Rasul Paulus katakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 4. Artinya, jangankan masuk surga, melihat Allah saja tidak mungkin tanpa kekudusan, apalagi masuk dalam kerajaan surga. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari dalam minggu Prapaskah ini kita merenungkan sejauh mana saudara dan saya memelihara kekudusan dalam kehidupan kita. Karena dengan kekudusan akan menjadi bukti bahwa saudara dan saya sebagai representasi Allah di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Amin. Saudara, bagaimana memelihara kekudusan? Yang pertama, tetap hidup dalam firman. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya dengan firman itulah kita bisa dikoreksi, diajar, kesalahan dinyatakan, kelakuan diperbaiki, kita dididik berjalan dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, berani hidup tampil beda. Roma 12 ayat 2.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketiga, tetap mengerjakan keselamatan dengan setia. Hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Filipi 2 ayat 12. Jadi saudaraku, perlu direnungkan bahwa kualitas kehidupan agama yang mandek adalah hasil dari kurangnya hasrat kudus. Dan cepat berpuas adalah musuh utama yang mematikan pertumbuhan rohani. Jadi harus ada keinginan yang kuat, atau kalau tidak akan ada manifestasi dari Kristus pada umatnya. Amin. Awe toser. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang menyembah Tuhan. Berterima kasih untuk kebenaran firman yang Tuhan perdengarkan lagi buat kami malam ini. Bagaimana memelihara kekudusan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini kami tidak mengindahkan akan hidup kudus, akan kekudusan dalam kehidupan ini. Tapi malam ini Kau datang menyapa kami kembali, agar supaya kami boleh berjalan dalam kekudusan Tuhan, memelihara hidup, memelihara kekudusan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami tetap berkenan kepadamu, memuliakan namamu. Roh Kudus, tolong apalah kami supaya kami bisa dimampukan untuk hidup benar di mata Tuhan, tetap memelihara kekudusan dalam kehidupan ini. Khusus Tuhan, kami berdoa dalam menjalani hari-hari hidup kami Tuhan, terutama dalam masa pandemi ini. Tolong apalah kami Tuhan untuk dimampukan Tuhan, untuk kuat menjalani kehidupan dalam berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami terhindar dari semua hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kami aman dalam perlindungan Tuhan, terutama dalam istirahat kami malam ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lindungi dan berkati kami sehingga kami boleh istirahat dengan damai, tenang. Esok bangun dengan kesegaran baru tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan, ampuni salah dosa kami. Berkenan mendengarkan doa kami, karena kami sudah berseru kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, sampai di sini renungan malam seruan Makedonia. Maju terus bersama Tuhan, tetap memelihara kekudusan. Salam sehat selalu, tetap jaga prokes, protokol kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.